感恩上人开示，师兄师姐，请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师队承认上人，法体安康，法轮常转，常驻世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Amitabha, selamat malam sesiang saja. Suara saya jelas, Mas? Jelas saja, jelas. Kak An ya sesiang saja. Malam ini saya bersama Nini Sece diberikan kesempatan untuk menjadi moderator. Hari ini kita pindah jam tayang ya sesiang saja ya. Perdana kita mulai minggu ini, setiap hari Minggu, kita mulai simpasiang pada pukul 16.45 ya. Saya harap sesiang semuanya ikut berpartisipasi dan kita sama-sama mendalami Dharma Master ya. Hari ini kita mempelajari riwayat suci bagian ke-31. Mari sama-sama kita membaca intisari ya sesiang. Intisari Simpasiang riwayat suci bagian 31. Meneruskan Dharma lewat perdana tanpa kemelekatan. Poin 1. Ini belum poin 1 ya. Sejarah suci 1993. 15 Januari 1993. Seci bekerjasama dengan Medicine to Model untuk menyediakan bantuan medis di Ethiopia selama 3 tahun dan berakhir pada tahun 1996. 12 September 1993, bantuan bencana banjir di Nepal dan pembangunan perumahan Cinta Kasih. 20 Oktober 1993, Pusat Data Sumsum Tulang Seci didirikan pada tanggal 24. Diadakan tes darah untuk data donor sumsum tulang di Pakuasan untuk pertama kalinya. 1 November 1993, peresmian klinik pengobatan di Los Angeles merupakan klinik seci pertama di Taiwan. Selanjutnya, C. Meneruskan Dharma lewat berdana tanpa kemelekatan. Poin pertama, kita adalah pusat pelatihan diri. Kita bukan hanya sebuah organisasi amal. Jika kita hanyalah sebuah organisasi amal, maka akan terbatas hanya setiap orang berdana uang, mengumpulkan uang bersama. Akan tetapi di Ceci, ini adalah sebuah ladang pelatihan diri bodhisattva. Batin kita terbebas dari kemelekatan tanpa pemberi, penerima, atau objek yang akan diberikan. Ini disebut kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Ajaran Buddha Dharma dapat membuat kita memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Hanya ketika kita sampai pada tahapan kekosongan dari
3 aspek dalam berdana, barulah kita merasa nyaman dan leluasa. Oleh karena itu, berderma harus dimulai dari lubuk hati kita dan dipraktekkan dalam tindakan nyata. Batin kita harus tanpa rintangan dan tanpa kemelekatan, yang merupakan prinsip dari praktek 6 paramita. Next session. Poin 3 ya, ke poin 2. Kita hendak membangun bank data sumsum tulang dimulai sejak tanggal 24 Oktober 1993. Pada hari tersebut, kita memulainya. Sebetulnya, bila hendak melakukan suatu pekerjaan, kita selalu bilang perlu persiapan, perlu perencanaan, dan lain-lain. Sesungguhnya keajaiban bisa terjadi tanpa terduga. Ketika itu, banyak orang yang belum tahu tentang sumsum tulang, karena orang yang hendak kita bantu. Pertama kali kita mengenal akan penyakit ini, hanya dikatakan penyakitnya disebut leukemia. Pada saat itu telah dikatakan harus melakukan transplantasi sumsum tulang. Dikatakan bahwa di antara beberapa puluh ribu orang, barulah terdapat satu yang sesuai. Kemungkinan untuk dapat sesuai tidaklah tinggi, tetapi keluarga dekat mungkin kemungkinannya lebih tinggi. Sehingga pasien ini sebenarnya sangat beruntung. Saudaranya sendiri bersedia dan ternyata cocok. Mendengar bahwa ini adalah merupakan sebuah harapan. Jadi kita lalu membantu pencocokan sumsum tulang kakak adik ini. Mengetahui bahwa telah tertolong. Ini adalah yang pertama saya tangani, yang juga adalah kasus pertama yang dibantu oleh seci kita. Selanjutnya, poin 3. Pada tanggal 20 Januari 1993, Wen Wenling kembali dari Amerika Serikat. Dia didampingi oleh Profesor Chen dari NTU untuk datang ke Hualien guna menemui saya. Sebelumnya, Nona Wen sudah mendapat gelar magister di Amerika Serikat. Pada saat itu, dia sangat tidak beruntung karena didiagnosis menderita leukemia. Bahkan di Amerika Serikat pun, dokter tidak berdaya terhadap penyakit leukemia. Salah satunya cara adalah transparansi sumsum tulang. Setelah mengetahui hal ini, insan ceci di kantor cabang ceci Los Angeles juga sangat antusias membantu Nona Wen mencari donor yang cocok. Mereka juga menghimbau warga keturunan Tionghoa di sana untuk mendonorkan sumsum tulang mereka. Kita juga membantunya mengadakan kegiatan tes darah donor sumsum tulang. Kemudian, Nona Wen kembali di Taiwan dengan harapan dapat menemukan sumsum tulang yang cocok di Taiwan. Ketika melihatnya, perasaan saya juga sama. Saya secara diam-diam berikrar di dalam hati untuk anak ini. Bagaimana untuk membantu anak ini? Saya terus mengingat hal ini di dalam hati. Sungguh, waktu itu timbul pengumpulan dalam hati saya. Apa yang harus saya lakukan untuk membantunya? Harapan satu-satunya adalah mendirikan pusat data sumsum tulang. Poin 4. Di Taiwan ada begitu banyak orang yang mempunyai cinta kasih. Kita bisa menghimbau semua orang untuk tes darah dan mendirikan pusat data sumsum tulang. Namun, bila sampel darah harus dikirim ke Amerika Serikat, hanya biaya pemeriksaan dan biaya administrasi saja sudah sangat mahal. Butuh banyak sumber daya manusia dan uang untuk mengumpulkan sampel darah dan mengirimkannya ke Amerika Serikat. Meski demikian, ini tetap merupakan sebuah harapan. Saya beranggapan bahwa kehidupan manusia tidak bisa diukur dengan uang. Jadi, saya pikir melakukan yang terbaik, apa yang bisa saya lakukan, dan menerima takdir apapun hasilnya. Bila nyawa seseorang tidak bisa diselamatkan, saya akan sangat sedih dan juga akan sangat frustasi.
Namun, setelah ada peluang untuk menyelamatkannya, tidak peduli seberapa kecil peluang ini tetap adalah sebuah harapan. Jika kita bisa mendirikan pusat data sumsum tulang, kesempatan untuk menyelamatkan orang akan semakin besar. Oleh karena inilah, saya jadi bertekad untuk mendirikannya. Poin 5. Dalam kehidupan, tidak ada yang lebih berharga dari nyawa. Tidak ada kehidupan yang lebih mulia dan lebih bahagia untuk menyokong kehidupan orang lain, untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, selama beberapa tahun terakhir ini, kita telah mensosialisasikan donor sumsum tulang. Sangat populer dalam beberapa tahun, dengan sangat cepat, kita mendirikan pusat data sumsum tulang di Taiwan. Kita bahkan mengundang Dr. Lee Chen Tao dari Amerika Serikat untuk kembali, yang awalnya bertanggung jawab di Amerika Serikat. Kita mengundangnya kembali ke Taiwan. Inilah awal bagaimana kita membangun pusat data sendiri. Saat ini, teknologi medis sudah sangat maju. Transparansi sumsum tulang sama seperti mendonorkan darah, hanya butuh waktu beberapa jam. Orang yang bersedia menyumbang memerlukan waktu beberapa jam untuk mengambil sel darah dan menyaringnya. Itulah kemajuan dalam teknologi medis. Poin 6. Saya merasa bahwa di dunia ini begitu banyak relawan seji. Asalkan setiap orang bersedia memberikan cinta kasih mereka. Betapapun sulitnya, kita seharusnya dapat memikulnya. Melihat pendampingan para donatur kita, tim memberikan perhatian pada pendonor sumsum. Terkadang mereka menerima panggilan yang mengatakan kecocokan telah ditemukan untuk orang ini. Kita seharusnya tahu bahwa tim memberikan perhatian pada donor sumsum ini harus membayar dari kantong mereka sendiri. Mereka segera mencari nutrisi pada pendonor sumsum. Mereka harus merawat tubuh mereka agar kualitas sumsum tulang mereka menjadi lebih baik untuk mendonor kepada orang yang membutuhkannya. Mendengar penjelasan sedetail-detailnya, saya sendiri juga sangat tersentuh melihat adanya kecocokan antara penerima dan pendonor. Anak yang sehat telah berdiri di atas panggung. Dia berharap mengetahui siapa yang menyumbangkan sumsum untuknya. Berharap bisa bertemu dengan pendonor sumsum tulang ini. Ketika melihat mereka bertemu dan berpelukan satu sama lain, kalian tahu bahwa pada saat itu adalah saat yang paling mengharukan. Poin 7. Meski misi kesehatan kita di Amerika Serikat belum memiliki rumah sakit besar, tetapi relawan kita sudah mulai melindungi kehidupan. Sejak awal, sudah mulai mencabut penderitaan dan meringankan derita penyakit. Kantor cabang CC Amerika Serikat didirikan pada tahun 1989. Pada tahun 1993, klinik pengobatan CC di Amerika Serikat resmi mendapat sertifikat. Setelah klinik gratis pertama kita resmi beroperasi, kita telah melayani imigran ilegal. Juga terdapat orang yang tidak membeli polis asuransi, masih terdapat orang Tionghoa. Ketika Direktur Rumah Sakit Lin mendirikan klinik gratis ini, beliau memikirkannya sangat menyeluruh. Selain orang yang tidak memiliki asuransi atau yang berpenghasilan rendah, yang lebih spesial adalah para tunawisma. Kita tahu bahwa tunawisma adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Karena itu, klinik kita menyediakan sebuah kamar mandi dan menawarkan pakaian bersih untuk tunawisma ini yang tidak mandi dalam waktu yang sangat lama. Maka mereka dapat mandi dan ganti ke pakaian yang bersih sebelum menerima pelayanan pemeriksaan medis gratis. Inilah ungkapan cinta kasih yang manusiawi.
Poin 8. Sebenarnya kita juga melakukannya di luar negara bagian. Seperti Kota Phoenix, kita juga melakukan pengobatan gratis di sana. Juga hampir sampai di perbatasan Amerika dan Meksiko. Tepatnya di Meksiko, mereka juga melanjutkan hingga ke wilayah-wilayah di perbatasan Amerika. Wilayah Meksiko adalah penuh gurun. Amerika dan Meksiko seringkali terjadi hal demikian. Banyak orang Meksiko ingin melewati perbatasan negara mencari kesempatan agar bisa ke Amerika. Sehingga di wilayah perbatasan seperti ini, banyak pengungsi yang bersiap-siap di perbatasan ini. Daerah ini sungguh miskin dan menderita. Cinta kasih dari para insan suci yang juga telah sampai di wilayah ini, melakukan pengobatan gratis di sana. Bahkan sampai pergi memahami kondisi keluarga mereka. Kita juga ingin membangun sekolah untuk mereka di tempat ini. Hingga bulan 7 tahun 2000, bus keliling pengobatan gratis telah mulai beroperasi. Bus ini bagaikan rumah sakit yang bergerak. Ada poli gigi, juga ada poli penyakit dalam. Bus ini sungguh sangat bermanfaat. Bagian dalam sungguh lengkap. Bahkan bisa melakukan operasi kecil di dalamnya. Poin 9. Sebenarnya kita mengadakan pengobatan gratis. Selain kewajiban dasar kita sebagai relawan, kemanapun dapat membangkitkan cinta kasih orang. Di mana ada cacing, selain bisa bekerja sama dengan cacing, dokter setempat, kita juga bisa bekerja sama dengan dokter setempat ataupun orang komunitas setempat yang penuh cinta kasih. Kita juga bisa bekerja sama dengan mereka. Selain bisa mengembangkan kemampuan medis, juga bisa membangkitkan cinta kasih, merupakan cara promosi yang terbaik. Singkat kata, misi kesehatan, asalkan kita memiliki budaya humanis, asalkan kita dengan cinta kasih yang tulus, bukan hanya mengobati penyakit, juga bisa mengobati batin. Poin 10, cinta kasih tiada batas. Sepanjang jalan terus mendampingi, melakukannya dengan berbelas kasih tanpa syarat. Yang tidak ada hubungan dengan kita. Hanya tidak tega mereka menderita. Bersungguh hati meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain mengobati penyakit yang miskin, kita memberikan bantuan materi. Ada masalah mental, insan suci akan merangkul mereka, menghiburnya. Walaupun kita mengadakan pengobatan gratis, tidak berhenti dalam jangka panjang. Berharap setiap orang bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan. Bukankah ini adalah berbelas kasih tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri? Orang terluka, saya merasa kesakitan. Orang miskin yang jatuh sakit, merana di tempat lain. Mereka tidak tega, mereka dalam kondisi penderitaan, ekonomi, ditambah tubuh yang sakit. Hingga dengan merasakan orang terluka, saya merasa sakit. Orang menderita, saya merasa sedih. Orang merangkul dan menghibur, benar-benar sangat bersyukur. Inilah menghargai kehidupan. Inilah pengobatan yang humanistik. Kak yang session maaf ya, di laptop saya tadi bagian bawahnya nggak terbaca, tertutup. Kak session hari ini partisipan kita ya ada 125 peserta ya session session. Mari kita sama-sama belajar. Session session yang ingin sharing silakan raise hand. Sangat menarik ya hari ini ya session session. Kita di Indonesia rumah sakit kita ya rumah sakit suci ya belum ada ya donor sumsum tulang ya. Apakah ada session yang menjadi relawan rumah sakit, pemerhati rumah sakit bisa sharing dengan kita? Session yang di Jakarta?
Ayo, Session Sece. Apakah Session Sece yang di Zoom ini ada Tima kita ya yang baru pulang ya mengikuti konferensi Tima di Hualien bulan 8 kemarin lunar ya. Apakah ada? Nini Sece, apakah ada yang ingin di-sharingkan? Silakan Nini Sece. Ya, Amiko Koseng saja. Ya, hari ini kita banyak belajar ya. Ya, dari sini kita mengetahui bahwasanya yang kita lakukan yang terutama di Indonesia, kita bilang di Medan ya. Ya, kita lihat di sini bakso orang ini luar biasa ya. Ada yang sampai buat bus keliling, terus ada yang klinik pengobatan gratis juga bisa menyediakan tempat apa ya untuk membersihkan tunawisma ya. Kita di mereka ada untuk yang klinik gratis untuk tunawisma sehingga mereka disediakan tempat untuk mandi dan ganti pakaian bersih. Kita di sini masih belum ya, yang bakso-bakso kita di sini masih ya mungkin kita yang pernah kita lakukan di Medan kita masih apa ya memberikan kupon ke orang-orang ya ke KNU atau warga-warga yang tidak mampu ya, tapi belum sampai yang seperti ini ya. Mungkin ini bisa jadi masukan kepada kita atau yang perlu kita kembangkan, ataupun ini ada yang bus keliling ya, bus kelilingnya juga sangat luar biasa, yang sangat lengkap juga ya, di dalam sana lengkap juga bisa mengobati berbagai penyakit, bahkan bisa operasi kecil gitu ya. Jadi mungkin ini adalah PR-PR kita yang di Indonesia ya, yang di Medan terutama ya, yang banyak harus kita ini lakukan, terutama kita harus bekerja sama dengan tim-tim kita ya. Mungkin dulu ada yang resken ini saya lihat. Tony Sesyong ya, Tony Hongkri Sesyong. Apakah mau sharing? Tony Sesyong apakah kepencet atau mau sharing? Tony Sesyong adalah apa ya? Dari DAI-TV ya, DAI-TV Medan ya. Tony Sesyong, apakah bisa sharing dengan kita? Kalau tidak, mari kita sama-sama kita baca kuis dulu ya, Sesyong Sece ya. Ya, ada 12 soal. Hari ini 12 soal ini yang ada hadiahnya ya, Ning Sece ya? Iya. Nah, oke. Kita mulai kuis saja ya, Sesyong Sece. Ada beberapa soal ya. Ini Sesyong Sece, soalnya seperti biasa ya. Cara menjawabnya ya, misalnya 11D, contoh jawaban ya, 11D atau 12A gitu ya, tetap nomor soal sama jawabannya ya, Sesyong Sece ya, diketik di room everyone. Tina Sece, apakah ingin menyampaikan hadiahnya apa ya, dan untuk apa hari ini? Kita persilakan Tina Sece. Kanan Sece, Roslina Sece. Hari ini hadiah untuk para pemenang kuis ya. Itu berupa miso rice dari Cingsibu ya. Cingsibu Jakarta. Nanti para pemenang akan dibagikan untuk yang Medan. Saya akan titipkan ke saudara ya, besok akan pulang ke Medan, akan saya titipkan untuk pemenang yang di Medan. Nah, hadiah hari ini didanain oleh Minarni Sece ya, untuk jalin jodoh dengan para pemenang kuis simposium hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Kan entas ya. Kan Tina Sece. Selanjutnya, mari kita sama-sama mulai ya, Sesyong Sece. Standby semuanya ya. Soal pertama, di manakah Buddha
melihat bahwa para muridnya tidak mempunyai cita-cita besar, tidak mempunyai tekad luhur dan ikrar agung. Jawabannya A. Puncak Gunung Nasar. B. Puncak Burung Nasar. C. Taman Jetavana. D. Taman Rusa Isipatana. E. Kerajaan Sakya. Silakan dijawab Sesyong Seje. Jawabannya adalah B. Puncak Burung Nasar. Oke, soal nomor 2 ya. Sutra Teratai bab 13 episode 1379. Ulat dalam tubuh singa yang menggerogoti daging singa ditujukan kepada siapa? A. Bodhisattva yang baru membangkitkan tekad. B. Para anggota Sangha. C. Brahmana aliran non-Buddhis. D. Praktisi perumah tangga. Atau E. Arya. Yuk dijawab. Xiong Cece. Oke, close. Jawaban yang benar adalah D. Para anggota Sangha ya. Xiong Cece. Soal ketiga. Riwayat suci 25 menjalin jodoh dan saling mendukung dari kehidupan ke kehidupan. Kapan asal mula istilah dunia suci? A. 1975, B. 1980, C. 1985, D. 1990, E. 1995. Silakan dijawab ya, Sesyong Seje. Terus jawabannya adalah tahun C. 1985. Soal nomor 4. Riwayat suci 25 menjalin jodoh dan saling mendukung dari kehidupan ke kehidupan. Profesor yang berasal dari rumah sakit manakah? A. Rumah Sakit Universitas Nasional Kaohsiung. B. Rumah Sakit Tzu Hualien. C. Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan. D. Rumah Sakit Universitas Nasional Cheng Kung. E. Rumah Sakit Universitas Tonghai. Ya, close ya, C. Jawaban yang benar adalah C. Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan. Soal kelima. Ketika Master berkunjung ke tempat kakek guru, beliau melihat sebuah buku bergambar dan mengambilnya. Apa isi buku yang menarik Master tersebut? A. Sutra Makna Tanpa Batas. B. Persamuan Puncak Burung Nasar. C. Buddha merawat biksu yang sakit. C. Mutar roda dharma pertama kali. E. Ketutup ini. Enggak ya. E. Ajaran kereta lembu putih. Jawabannya adalah bagus ya. C. Buddha merawat biksu yang sakit. Oke, soal nomor 6, Riwayat Suci episode 26, Himpunan Jeripaya dan Cinta Kasih. Buddha yang digambarkan sebagai tabib agung. A. Merupakan dokter spesialis
ortopedi. B. Merupakan dokter spesialis neurologi. C. Merupakan dokter spesialis gastroenterologi. D. Merupakan dokter spesialis pediatrik. Semua jawaban benar. Oke, udah close session C. Jawaban yang benar adalah ya, semua jawaban benar. Soal ke-7, Master mengatakan hal seperti apa yang dapat beliau lakukan untuk membalas kebaikan insan suci. A. Membangun rumah sakit. B. Tidak ada penyesalan sebagai insan suci. C. Membantu sekolah perawat. D. Berdoa bersama. E. Merekrut pengikut agama. Silakan dijawab session C. Close, jawabannya adalah B. Tidak ada penyesalan sebagai insan suci. Selanjutnya, soal nomor 8, riwayat suci bagian 27, memperlakukan semua makhluk hidup bagai keluarga. Berapa jumlah anak yang mendaftar ke Akademi Perawatan? A. 107, B. 108, C. 109, D. 118, E. 180. Oke, sudah close session C. Jawabannya adalah B ya, 108. Selanjutnya soal 9. Riwayat suci bagian 28 bersatu hati mewujudkan tanah suci. Pelestarian lingkungan merupakan salah satu misi yang penting dari suci. Namun, Master lebih menghimbau agar kita lebih bisa melakukan A. Pengumpulan barang daur ulang. B. Pemilahan barang daur ulang. C. Pelestarian lingkungan. D. Pelestarian batin. E. Pelestarian laut dan gunung. Silakan dijawab session C. Sudah close ya. Jawabannya adalah D. Pelestarian batin. Selanjutnya, soal nomor 10. Riwayat suci bagian 28. Bersatu hati mewujudkan tanah suci. Kapan dimulainya misi pelestarian lingkungan? A. 13 Agustus 1999. B. 23 Agustus 1998. C. 3 Agustus 1970. D. 13 Agustus 1980. Atau E. 23 Agustus 1990. Oke, sudah close yang C. Jawaban yang benar adalah E. 23 Agustus 1990. Selanjutnya, soal nomor 11 ya, session C. Riwayat suci bagian 29, jerih payah dalam sebutir beras. Pada tahun yang sama, 1991, Master juga memperoleh penghargaan apa? A. Nobel Prize. B. Lasker Award. C. Pemerintah Taiwan. D. Dari Filipina. E. Semua jawaban salah. Silakan dijawab ya, session C. Hati-hati ya ketiknya session C ya. Ada yang kok tadi jawabannya W pula ya. Nggak ada sampai W kita ya, sampai E aja ya session C.
Sudah close, jawabannya adalah D dari Filipina. Selanjutnya soal nomor 12, riwayat Ceci bagian 29. Jerih payah dalam sebutir beras. Terdapat dua kalimat yang diucapkan oleh master kepada insan Ceci yang mencatat sebuah sejarah bersumbangsi. Berikut ini yang merupakan dua kalimat tersebut adalah A. Di dalam sebutir beras terkandung matahari dan bulan. B. Terdapat pembatas antara gunung dan sungai. C. Di dalam panci memasak gunung dan sungai. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban A dan C benar. The close ya. Oke, jawaban yang benar adalah E ya. A dan C benar ya. Ini yang munculnya biru putih ya, Bantian payunya. Selanjutnya, session saja. Adakah yang mau sharing? Biasa kita kan minggu pagi ya session saja, karena bentrok banyak kegiatan. Saya juga sama Nini saja ya, udah berapa bulan ya kita tidak jadi moderator karena terlalu full kegiatan, sudah offline ya semua kegiatan session saja ya. Jadi atas rembukan session saja senior kita ya para PIC Simpasiang ya, mereka memutuskan mengadakan simpasiang pada sore hari ya, malam hari. Ada yang ingin sharing? Silakan session saja sebelum nama para pemenang ditampilkan. Johannes Sesyong, apakah ingin sharing? Silakan Johannes Sesyong. Oh, wait, kata Johannes Sesyong. Apakah ada Sesyong yang lain? Oleh Sesyong, apakah mau sharing dengan kita? Pengalaman Sesyong sebagai relawan di rumah sakit Seci ya. Kita yang Medan ya, belum ada ya, belum pernah ya kita menjadi relawan rumah sakit, belum ada kesempatan ya. Bagi Sesyong Seci yang di Jakarta ya, yang sudah menjadi relawan rumah sakit, bisa sharing kesan-kesannya, apa yang didapat ya pada kita. Silakan. Oh, ini pemenang sudah keluar ya, Sesyong Seci ya. Ini selamat kepada pemenang pertama, Elena Sece dari Medan. Kedua, Stella LW Sece Utara 2. Nomor 3 nggak ada pemenang ya. Keempat, Antonius Sesyong dari Pusat. Kelima, Laili Sece dari Medan. Keenam, Silvi Chong Sece dari Pusat. Sujono Sesyong dari Medan. Ketujuh ya. 8, Nicholas Sesyong Medan. 9, Johnny Sesyong Medan. 10, Karlina Sece Barat 1. 11 tidak ada pemenang. 12, Lim Tek Kong Sesyong dari Pusat. Oh, lumayan ya, Medan ada 5 ya, 5 pemenang ya. Kita persilakan Elena Sece, apakah bisa sharing dengan kita? Oh, Viviliang Sece, raise hand ya. Kita persilakan Viviliang Sece dulu ya. Sesyong Sece, para pemenang siap-siap ya. Yang bisa sharing, kita sharing bersama ya. Sesyong Sece. 感恩上等开始，感恩师兄师姐，感恩妮妮dan yang satu lagi ya. Oke. Dalam ceramah master perjalanan 30 tahun Seci Indonesia. Pada tahun 93, Ibu Liu Xiumei beberapa relawan mulai menjalankan Seci di Indonesia. Jika saat itu tanpa keberanian dari Ibu Sumei untuk memikul tanggung jawab memimpin Seci Indonesia, tidak akan ada cabang Seci di Indonesia seperti hari ini. Tahun 2002, saat banjir besar melanda Jakarta, Seci tanpa henti membagikan makanan dan mengadakan baksos kesehatan. Suatu hari,
Bapak Eka Wijaya mengadakan jamuan makan dengan mengundang seluruh relawan Seci dan Tima karena mereka telah bekerja keras. Dan Mr. Stephen Fuan khusus terbang datang untuk menghadiri acara jamuan itu. Dan Bapak Sugianto Kusuma dan Ibu Rebecca Haling pun mereka hadir. Inilah pertama kali mereka hadir di acara Seci. Ketika Pak Eka membahas bagaimana membantu korban bencana, Stephen Fuan pun menyemangatinya dan berharap Pak Eka, istri, dan Frankie Wijaya untuk bertemu Master di Hualien. Master berkata, "Saya ingin meminjam kekuatan Anda untuk menggerakkan para pengusaha di Indonesia untuk bersama-sama melakukan pembersihan." Dan juga setelah kembali ke Jakarta, Bapak Eka mengundang Bapak Sugianto untuk datang ke kantornya dan berkata, "Master ingin kita membersihkan Jakarta bersama-sama. Apakah Anda bersedia?" Dan Bapak Sugianto pun bersedia. Demikianlah pembersihan Kali Angke dan pembangunan Rumah Cinta Kasih pun dimulai. Jika tanpa dukungan Bapak Eka, apakah jalinan jodoh seperti yang dapat terhimpun seperti saat ini? Pak Eka ingat kalimat Master dan dapat menjalankannya. Saat pembersihan Kali Angke, beliau juga ikut memegang sekop dan ikut membersihkan lumpur di sepanjang kali. Dan Master melihat Pak Eka itu seperti itu, Master sangat kagum dan tersentuh. Kata Master, berkat jalinan jodoh yang istimewa inilah relawan Seci Indonesia senantiasa mengalirkan kekuatan cinta kasih di tengah masyarakat sehingga Indonesia berubah menjadi lebih baik. Kini, lebih dari 30 tahun Indonesia selalu bersinar dan membuat orang takjub karena telah mewujudkan keindahan dan kebajikan. Jalinan jodoh membuat kita semua dapat bertemu dalam tim yang penuh kebajikan untuk terus menciptakan berkah. Seseorang harus memiliki karma baik untuk dapat bergabung dengan organisasi amal dan bertemu dengan orang-orang yang baik. Dengan demikian, lebih banyak berkah yang akan tercipta bagi dunia dan lebih banyak jalinan jodoh yang terbentuk untuk membantu orang lain. Hendaknya mendedikasikan diri untuk membawa manfaat bagi orang lain, membangun tekad dan ikrar, dan terus melakukan hal benar dalam kehidupan ini dengan menciptakan berkah bagi masyarakat. Insan Seci di Indonesia telah melakukannya karena semua menghimpun kekuatan bersama, terus memupuk kebajikan dan bersumbangsi untuk menghimpun berkah. Hendaknya kita menanam benih baik dan yang diperoleh pun adalah buah yang baik. Berharap kita mewariskan cinta kasih ini sehingga berkah ini akan terus ada di Indonesia. Master menyerukan semua orang berhimpun untuk bersumbangsi dengan tetes-tetes cinta kasih, mengalirkan cinta kasih, dan menerangi sudut yang gelap dengan cahaya. Perbuatan baik itu membawa kebahagiaan sesungguhnya. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Phi Liang Sece. Ini para pesertanya semua pada tidak sharing ya. Elena Sece izin tidak sharing.
Stella Sece, kayak Stella Sece. Apakah Stella Sece? Apakah bisa sharing dengan kita? Stella LWCC dari Utara 2. Antonius Sesyong. Antonius Sesyong, apakah bisa sharing dengan kita? Laili Sece izin tidak sharing. Silvi Jong Sece juga izin tidak sharing. Sujono Sesyong izin tidak sharing. Nicola Sesyong juga izin tidak sharing. Johnny Sesyong juga ya izin tidak sharing. Karlina Sece juga. Ini harapan satu-satunya nomor 12 ini ya. Oh, Lim Teko Sesyong juga baru tulis izin tidak sharing Sece. Aduh, ini para pemenangnya gimana ini Sesyong Sece? Pada tidak mau sharing ya. Johannes Sesyong, apakah bersedia sharing dengan kita? Oke. Silakan Sesyong. Oke lah, ini saya sebenarnya tadi aku lagi sharing-sharing. Sebenarnya pas lagi kuis, saya lagi sedang googling, yaitu waktu itu kemarin, waktu itu kemarin saya sempat dengar ada nama istilah sel punca. Itu bagian dari donor sum tulang atau apa, itu waktu itu Ceci Hospital sendiri pernah mengadakan seminarnya sendiri waktu itu, dan juga di Turning Hospital juga di awal-awal katanya sih kalau donor sum tulang itu ya yang dimaksud itu adalah sel punca. Dan juga tadi aku sempat obrak-abrik di Google. Aduh, dalam bahasa Inggris lagi bacanya bingung sekali, butuh 1 atau 2 hari untuk mengerti bedanya donor sum tulang sama donor sel punca itu apa. Itu saya jujur aja bingung, it a time untuk membacanya. Jadi saya awalnya saya sebenarnya nggak berani sharing, takut tersesat. Tapi biar bagaimanapun, seingat saya waktu training di Ceci Hospital pernah saya ikuti, kalau nggak salah di bulan Agustus itu, ya sebenarnya donor sel punca itu, sel punca atau stem cell, ya dari Google yang saya baca, itu bagian dari donor sum tulang. Tapi kalau secara detailnya, mungkin ya aku butuh bantuan teman-teman tenaga medis yang lebih ahli untuk membantu sharing ya, karena saya Google sendiri pusing saya, belum lagi bahasa Inggris. udah lama nggak baca artikel dalam bahasa Inggris, jadi puyeng. Jadi ya saya nggak berani kesimpulkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya sebelumnya karena saran Kaiser ya, karena sesuatu statement yang ada di sini. Bicara tentang cinta kasih ya, sebenarnya saya ingin sharing satu hal yang cukup gimana gitu ya. Ini ceritanya antara rumah ibadah versus bar. Di mana rumah ibadah ya orang ibadah versus bar. Di mana ya kalau secara cover, maaf kata ya, itu lang lim jiwa, limbir, oke, secara cover. Tapi ada cerita yang beredar di TikTok, saya akan sensor ya, jenis-jenis rumah ibadah dan agama, agar tidak disomasi. Jadi begini, ada seseorang yang datang untuk mengikuti ibadah. Ya, ibadah. Di satu rumah ibadah. Di mana pada saat ibadah ada peraturan yang cukup, aku rasa semua tahu ya, peraturannya. Dilarang mengaktifkan handphone. Please be silent. Ibadah sedang berlangsung. Ya, orang itu nggak sengaja ataupun mungkin terburu-buru sehingga lupa untuk mensalahkan handphonenya, sehingga pada saat ibadah berlangsung ya nama juga suara pasti mengganggu umat lain, termasuk saya sebutnya pemimpin ibadah ya, saya sebut pemimpin ibadah, di mana pemimpin ibadahnya dengan kesel, merasa terganggu, memarahi orang yang lupa matiin HP. Termasuk juga para umat yang semua di sana melihatnya.
langsung kayak tegur sehingga ya si bapak itu merasa bersalah dan juga down. Begitu down, tahu-taunya lari ke bar untuk menenangkan diri. Biasalah pesan minuman. Minuman apa? Saya tidak tahu ya. Ya, saya tidak tahu. Pada saat pesan minuman, melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Terpelesetlah sehingga gelasnya jatuh, pecah, dan juga gelas terpeleset, pecah. Memang mengacaukan. Memang suasana bar itu menjadi kacau. Dan si bapak itu merasa takut, dia langsung menutupi diri. Takut merasa apa? Takut merasa siap-siap diomelin, seperti itu, siap-siap diomelin. Ternyata bukan. Pelayan mendekati dan membantu membersihkan luka, mungkin takut ada pecahan kaca. Baru manajernya datengin, dibilang dan bertanya, kamu tidak apa-apa, sini saya berikan satu minum lagi, semoga kamu terhibur. Dan akhirnya pria itu memilih ke bar karena merasakan cinta kasih yang lebih daripada tempat ibadah itu. Aduh, ini story-nya itu yang ada di TikTok itu memang terkadang tercengang. Yang di label terkadang harusnya memiliki cinta kasih. Malahan yang di bar yang notabene maaf kata ya, notabene maaf kata itu ya orang Lincu ya, pasti Lincu itu memang melanggar sila-sila, kok masih ada cinta kasih di situ. Itulah kenyataan-kenyataan yang pernah terjadi. Ya, mudah-mudahan sih dicuci enggak ya. Tapi kalau dicuci mungkin kalau ada yang datang yang karena K3 itu kagum kaget kabur itu hal yang biasa. Ya, jadi kalau misalkan dari sisi kitanya memang berusaha untuk melatih diri untuk menaikkan cinta kasih ya oke. Tapi juga hati-hati lah ya. Kita memang berusaha untuk stay positif dan stay menyebarkan cinta kasih ke semua orang dan juga merangkul semua orang itu memang hal yang nggak gampang. Ya, mungkin juga kita juga berusaha jangan sampai ya seperti sikapnya itu secara alam bawah saja seperti tempat ibadah tersebut sehingga orang itu menjauh dari ibadahnya malahan ya ke bar yang dimana notabene punya cinta kasih malah minum ya ke bar sih ya di treatment bagus sih oke, tapi kalau banyak minum juga repot juga ya kira-kira seperti itu. Jadi ya gimana ya cerita yang saya dapat dari TikTok itu ya memang PR kita bersama lah. Kita harus merangkul setiap orang walaupun juga orangnya unik atau bagaimana juga kita harus berusaha untuk ngelus dada dan berusaha untuk stay welas asih itu memang menjadi PR kita bersama ya. Ya itu sih itu yang pertama atau jadi pelatihan bersama. Lalu yang kedua bicara tentang cinta kasih ya besok ya aku tahu minggu ini ya kalau minggu malam itu orang-orang pada sebaya pada istirahat, besok pasti bekerja, termasuk saya juga pasti ngantor. Pasti ada tantangan-tantangannya, belum lagi bertemu dengan yang mungkin yang bagaimana hal yang kurang menyenangkan, ya itu memang adalah salah satu hal yang mungkin harus kita hadapin, karena juga itu menyangkut hidup kita juga. Ya mungkin izinkan saya untuk memberikan tips ya. Sebelum tidur harap bersyukur. Dengan bersyukur maka kita bisa kita bisa mempersiapkan mental kita untuk menghadapi hari esok. I know sebagai besar mungkin oh my god I hate Monday. Saya benci hari Senin. Itu is okay. Tapi cara melatihnya itu atau cara menetralisir pikiran yang keluar secara tanpa sadar ya itu bersyukurlah kita masih terima pekerjaan, bersyukurlah kita masih terima gaji, bersyukurlah kita masih bisa hidup. Ya mungkin dengan itu ya bisa mental kita bisa lebih siap untuk menghadapi hari esok bagi sesium-sesiuman yang bekerja. Itu tips dari saya. Kalau memang ada yang mau disempurnakan, mohon disempurnakan.
Ya, dan saja salam kebijaksanaan ya. Ya, Johannes Suciong akan sharingnya ya. Suciong Sece, ini para pemenang tidak ada yang sharing. Saya mau sharing sedikit ya. Saya masuk Seci tahun 2011 ya, Suciong Sece ya. Saat itu waktu udah abu putih ya, udah mulai pegang kasus ya, Suciong Sece. Waktu awal mula pegang kasus, sekarang kan juga pengalaman belum ada, apalagi waktu itu saya belum mendalami Dharma ya, waktu itu belum ada Simpasyang. Jadi asal kerja kasus menggunakan perasaan, jadi mudah kasihan gitu ya, Suciong Sece. Kadang kita waktu bawa pasien ke rumah sakit itu ya, saya pernah dampingin pasien ya TBC ya, katanya di rumah nggak ada beras gitu ya. Jadi saya diam-diam saya bawa beras dari rumah kira-kira 2 kilo gitu, telur, ada makanan apa lah yang di rumah saya kasihkan. Ternyata setelah pendalaman saya dengar sharing dari Kampung Amal ya, waktu itu Kampung Amal ini cerita kita jangan ya bukan mudah kasihan gitu ya, gimana ya, kita harus membantu dengan kebijaksanaan. Suatu saat kita tidak pegang kasus penerima bantuan ini, kita tidak pegang kangenku ini ya kan, orang lain nanti dia tinggal bilang dong, saya waktu dipegang sama Yun Sece, saya ada sama Yun Sece itu saya dikasih beras loh, dikasih telur misalnya gitu ya. Jadi kita juga ya setelah seiring berjalannya waktu saya juga mendalami, ternyata kita bekerja misi amal juga harus dengan menggunakan kebijaksanaan. Kita sebagai relawan Seci, kita hendaknya ya Seci bersumbangsi tanpa pamrih ya. Dengan bersumbangsi tanpa pamrih kita akan mendapatkan sukacita. Dulu saya juga pernah ya, ada ya mohon bantuan ya, anaknya di ICU, bayi waktu itu umur 4 bulan atau 5 bulan gitu ya. Bolak-balik itu ada transfusi darah ya bayi ini ya, ada kelainan apa gitu ya. Jadi waktu kita sudah survei memberikan bantuan ya, 1 kali bantuan sebenarnya ya, karena bayinya di ICU di rumah sakit ibu dan anak ya. Jadi selanjutnya papanya broadcast ke saya, dia bilang butuh darah B, itu waktu itu darah apa saya lupa ya. Jadi saya cobalah, karena golongan darah saya B waktu itu ya. Saya ke PMI kan sama papanya si bayi ini. Waktu dicek kata PMI bilang 1 jam kemudian akan dihubungin cocok atau tidak. Ada beberapa orang yang waktu itu ada 5 orang ya tes juga ya. Ternyata semua pada nggak cocok ya. Lalu saya dihubungin. Waktu itu saya mau masak ya, mau ngantar makanan anak ke sekolah gitu ya. 1 jam kemudian ditelepon pihak PMI, katanya darah ibu cocok, diambillah ada alatnya itu. Jadi papanya itu kan belum datang, kembali lagi ke rumah sakit, jadi alatnya masih di bawah papanya. Terus saya sebagai pendonor, saya disuruh bayar 800.000 ya waktu itu ya. Saya bilang ini uang apa? Saya bilang gitu kan. Karena ini mesti sebagai jaminan bahwasanya untuk menyuling darahnya atau apa gitu ya. Jadi saya bilang ini kan harusnya dari orang tua ya kan. Dia bilang nggak bisa Bu, kalau ibu tidak bayar nanti nggak bisa ditarik darahnya ibu gitu kan. Jadi saya bilang ya udahlah, saya tanda tangan aja. Ini nomor telepon saya. Nanti jika orang tuanya memang nggak sanggup, saya yang bayar, saya gitu ya. Kita ditarik darah saya. Terus saya pulang kan, ternyata papanya bilang sangat terima kasih. Sejak menerima darah saya tidak ada transfusi lagi untuk anaknya, dan anaknya sampai sekarang sangat sehat ya. Itu ya. Sangat sukacita ya Suciong Sece, kita bisa menyumbangkan ya. Tidak seperti yang tadi sampai Master sampaikan ya, sampai rela memberikan kepala, mata, hati, usus ya. Itu Suciong Sece itu sangat luar biasa ya. Donor sumsum tulang kita juga belum ada ya. Mudah-mudahan kita sebagai relawan juga ada kesempatan ya, jika di Jakarta sudah ada, waktu kita ke Jakarta kita juga bisa ya cek ya Suciong Sece. Selanjutnya Mimi Sece, apakah ada yang di-sharingkan? Silakan Mimi Sece. Yun Sece, KN ya. Ya.
Ya, di sini tadi Master bilang kita harus sumbangsi tanpa pamrih ya. Harus ada itu sanlun tikong ya, 3 aspek kekosongannya. Kita sudah bersumbangsi, kemudian kita juga harus bersyukur, kemudian kita juga harus ada rasa sukacita terbangkitkan dari kita ya. Jadi kita juga jangan setelah kita sudah bersumbangsi, kemudian kita harus mengharuskan orang itu harus mengingat, kamu itu dulu saya bantu. Jadi begitu kita bersumbangsi, kita harus lupakan siapa yang telah kita bantu, apa yang kita sumbangsikan, kita harus lupakan. Baru kita bisa bersumbangsi tanpa pamrih ya. Baru kita juga bisa membangkitkan sukacita kita. Ya dulu waktu saya baru jadi relawan juga ya, ini di sini kan memang tidak ada rumah sakit ya, tapi kita ada bantuan untuk sanadku yang dibawa ke rumah sakit. Waktu itu ada seorang anak ya, anak yang 6 tahun ya. Dia menderita TBC. TBC waktu itu anaknya umur 6 tahun, kemudian dia sampai di sekolah sudah lemas badannya, jalan pulang ke rumah sampai pingsan masuk ke karet gitu ya. Jadi ketika kita ke sana, dia pun sudah lemas badannya, sudah tidak bertenaga lah, istilahnya seperti itu. Kemudian sangat kurus ya, kurus kering, hampir melayang lah nyawanya gitu ya. Pada waktu itu kita sama Yun Sice juga sama, ini sebenarnya ini KM punya Rita Sice yang udah pindah ke Jakarta ya. Tapi kita karena saya sebagai cucang waktu itu ya, kita sama-sama juga di sana untuk survei ya. Pada waktu itu anaknya kemudian sekarat ya gitu ya, masuk ke ICU. Jadi kita ke ruangan sana karena anaknya masih kecil, sangat rewel ya. Jadi mau di-scan kepalanya, mau MRI tidak bisa karena dia ribut terus dan nangis terus ya. Jadi sampai harus anestesi ya, harus disuntik anestesinya. Tapi ada resikonya katanya kalau bisa nggak bangun lagi. Jadi waktu itu sampai udah malam, jadi kita pulang. Waktu pulang itu udah jam 10 lewat ya malam ya. Jadi mamanya telepon lagi, katanya, Bu sampai nangis katanya. Bu ini gimana Bu, katanya gitu. Ini katanya kalau dokter kalau udah di anestesi dia kemungkinan nggak bisa bangun kembali. Bilang ya sudah, kalau nggak usah di anestesi gitu ya. Tapi kami sudah sekeluarga sudah setuju katanya. Oh kalau udah setuju, Bu bilang ya sudah lanjutkan gitu ya kan. Iya Bu, kami hanya minta sambil nangis ya. Kami hanya minta doanya saja gitu. Hanya minta doanya untuk supaya anak ini supaya sembuh kembali gitu ya setelah di anestesi, kemudian bisa di MRI otaknya karena waktu itu katanya meradang otaknya ya, meradang. Jadi rupanya besoknya katanya ulang tahun kemudian masuk ICU, besoknya kita sama Yun Sice ke sana untuk beli cake lah untuk dia. Katanya dia sampaikan ke mamanya, dia sampai 6 tahun ini kan dia bawa ke dokter lihat mainan ya, hanya lihat mainan, katanya Mah aku boleh nggak hanya pegang saja. Waktu bawa ke dokter ada nampak mainan robot-robotan gitu, saya boleh pegang nggak, hanya pegang aja karena saya nggak pernah pegang, saya pengen mainan ini tapi saya boleh pinjam untuk pegang nggak gitu. Jadi karena kita mendengar seperti itu, kasihan ya anak-anak kecil yang suka mainan tapi mereka karena nggak punya uang sampai mainan robot-robotan juga nggak sanggup untuk beli ya gitu ya. Jadi akhirnya kita juga pas dia ulang tahun kita beli cake, kemudian kita beli pas kebetulan ada temannya
Yun Suce yang jual robot-robotan, kemudian karena mendengar kisah seperti ini mereka sumbangkan gitu, sumbangkan. Akhirnya kita bawa ke sana, akhirnya memberikan suatu harapan gitu, semangat kepada ini anak ini untuk hidup kembali gitu. Jadi akhirnya senyumannya itu membuat kita sangat sukacita ya gitu ya. Akhirnya dia seiring dengan waktu masuk ke ICU, kemudian dipindah lagi ke rumah sakit, harus tinggal di rumah sakit sampai sebulan lebih ya, untuk di pengobatan ya. Akhirnya pelan-pelan juga akhirnya sembuh juga, akhirnya sehat kembali, dan ini yang membuat kita sangat sukacita ya. Akhirnya kita menolong seorang anak yang udah hampir melayang nyawanya, akhirnya bisa sembuh kembali dengan sehat, dengan sangat sukacita. Ya, mungkin ini yang kita sebagai relawan yang kita rasakan. Nah, mungkin para relawan juga banyak yang mengalami hal-hal seperti itu. Nah, ada Yun Suce yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang seperti itu di rumah sakit atau gimana, boleh kita sharingkan juga, Yun Suce. Kak Anian ini Suce. Sebenarnya nih saya mau minta ini Elena Suce yang dari Medan ya. Elena Suce juga relawan misi amal ya, sangat luar biasa ya, mendampingi ada satu oma ya, Oma Kuali Eng ya. Waktu lebaran itu ya si oma jatuh di kamar kosnya ya. Oma tidak menikah dan tidak punya anak. Jadi oma sebatang kara itu terjatuh di rumahnya, di kamar kosnya, terus patah ya lengannya. Patah lengannya juga ada juga Joni Susyong juga ya, membantu membawa oma ke rumah sakit untuk operasi pasang pen. Karena oma pun juga terlalu lasak sampai operasi 2 kali. Ya, Susyong Suce. Sekarang oma sudah masa penyembuhan, tinggal di klinik ya sementara, karena tidak ada yang merawat oma. Kita kan atas izin oma mau nggak kita masukkan ke panti jompo. Karena ada relawan kita juga ya, Dr. Nani ya, aktivis di panti jompo itu. Jadi misalnya kalau oma mau kan dimasukkan itu. Elena Suce, apakah bisa sedikit sharing dengan kita pengalamannya merawat oma? Omanya sangat rewel luar biasa loh, Susyong Suce. Elena Suce bisa sangat bersabar pada Oma Kuali Eng ini. Bisa nggak Elena Suce sharing sedikit tentang Oma Kuali Eng? Kan Yun Suce. Kan Elena Suce. Such a wonderful song. Suara saya kedengaran, Suce? Dengar Suara Suce. Dengar. kedengaran ya. Ya. AI Kuali Eng ini sebenarnya kan saya melihat dia seperti ibu-ibu yang lain ya. Dan saya menganggap dia seperti keluarga sendiri. Saya dapat merasakan penderitaan AI ini karena apa yang dia alami bisa saja kita juga akan mengalaminya suatu saat nanti, apalagi pada saat kita tua. Jadi saya benar-benar ya berusaha ya untuk memberikan perhatian kepada AI ini. AI ini mengalami gangguan pendengaran. Awal mulanya kita membantu dia untuk mendapatkan alat bantu dengarnya. Kemudian AI ini kakinya pertama itu tidak bertenaga, dia tidak bisa jalan. Jadi kemudian kita pun memberikan santunan 200.000 setiap bulannya. Saya mendampingi AI ini ke rumah sakit metodis untuk perawatan dan penyembuhannya. AI ini udah sembuh. Dia tidak mau lagi ke rumah sakit metodis. Dia udah sembuh. Jadi dia berjalan. Kemana-mana itu dia selalu berjalan. Tiba-tiba AI itu jatuh. Saya terus memberikan perhatian kepada AI ini. Karena rumahnya dengan rumah saya tidak begitu jauh. Setiap ada waktu saya akan besuk AI ini ya. Ya, saya punya feeling karena orang tua sendirian itu gimana ya. Kalau ada apa-apa gimana.
Jadi pas saya singgah di tempat kosnya itu, AI itu kemana? Dia di kamar, tolong bantu saya berdiri. Saya pun nggak bisa ngangkat, AI itu badannya gede banget ya. Saya katanya minta tolong orang sebelah, saya minta ke sebelah cari orang, tolong bantu AI ini jatuh, saya bilang, dia nggak bisa apa-apa. Kemudian dibantulah AI ini berdiri. Dia itu gimana? Dia sendirian gitu ya, nggak ada apa-apa. Dia udah nggak bisa apa-apa. Dari pertama kakinya kan nggak bertenaga, udah itu dia jatuh. Begitu dia jatuh, AI itu masih lasak loh, mau itu lagi dia, mau besoknya sesudah jatuh, dia mau pergi ke salon untuk pangkas rambut. Jadi saya bilang, AI jangan kemana-mana, AI udah jatuh dan nggak bisa apa-apa, nanti jatuh sekali lagi. Akibat dia jatuh itu, AI itu jadi trauma. Ya mungkin dia takut jatuh lagi, makanya dia seperti lumpuh jadinya, nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Jadi kan besoknya kata AI itu katanya mau ke Sinsei. Jadi saya langsung calling misi amal kita, Kampu Amal Yun Seche, AI ini begini kondisinya. Yun Seche langsung dengan saya pergi untuk ronsen saja AI ini. Setelah di ronsen, pada saat itu pas hari raya kedua, jadi nggak bisa apa-apa juga ya, disuruh kontrol balik minggu depan, seperti itu ya. Nah, setelah begitu, gimana ya, AI itu ada yang patah tangannya, hasilnya ya. Jadi dokter juga tidak menyarankan untuk operasi ataupun pasang gips, karena katanya AI udah tua. Jadi AI ini selama jatuh gitu ya, dia apapun tidak bisa. Jadi saya membayangkan gimana ya, makan nggak bisa, mau bangkit juga susah, karena dia kos gitu. Jadi saya berusaha memberi perhatian sekedar ya, untuk makannya selama saya masih bisa. Nah, kemudian AI ini kita rapatkan, kita memakai jasa orang di sekitarnya yang bisa merawat dia sementara. Ya. Di rumah sakit, karena AI ini akhirnya dioperasi, ya kita juga memakai sukarelawan yang mau untuk menjaga AI ini. Waktu mau konsul balik setelah dioperasi, kita ingin AI ini supaya bisa berjalan sendiri, karena repot ya, bahwa AI ini badannya besar, dia sudah nggak bisa apa-apa, kita mau ngangkat pun susah ya. Jadi kita usahakan, karena pada dasarnya dia kan bisa jalan. Jadi entah bagaimana AI ini kan jatuh lagi waktu mau dirujuk ke rumah sakit kembali ya. Dia jatuh lagi, tertimpa tangannya, makanya sampai pennya yang dipasang itu lepas. Jadi makanya sampai dioperasi 2 kali. Setelah beberapa orang yang dipakai untuk merawat AI ini, kemudian pada minta istirahat juga, nggak ada orang lagi yang bisa jaga AI ini. Kemudian AI ini kita serahkan ke klinik Meta untuk dirawat aja. Karena AI ini sebenarnya kan, kalau kita memberikan perawatan kepada ini, perhatian ya, kita yang sangat kita perlukan itu, kita harus memberikan dengan kasih sayang kepada AI ini, perhatian ya, supaya dia punya motivasi juga untuk bisa bangkit ya. Jadi AI ini sudah sepertinya kondisinya dia trauma ya, karena jatuh, jadi dia nggak berani gerakkan juga tangannya. Jadi karena AI ini badannya besar, jadi begitu kalau dia meletakkan badannya ke tempat ranjang itu, dia nggak bisa bangkit sendiri. Jadi kita harus itu memapahnya. Jadi itulah kita sebenarnya, jadi ada juga, karena AI ini kan aktif juga ya, dia seorang Kristiani ya, dia ada teman gereja juga. Jadi kalau teman gerejanya ini datang lihat dia, karena sudah kenal ya, dia dipaksa jalan, dia bisa jalan. Nah, jadi waktu kita juga ada meminjamkan ranjang
rumah sakit waktu dia masih di kos kemarin itu, untuk dia tidur supaya nggak gitu apa ya, karena di tempat di bawah dia kan susah, kalau tidak itu ya tidak apa namanya, tidak enak lah gitu ya di bawah gitu. Nah, ini sekarang di apa ya, di klinik Meta. Ini terakhir kali karena saya ada di luar kota, jadi Cucang Elsa apa yang melihat AI ini. Ya, mudah-mudahan AI ini bisa itu. Sekarang AI ini semangat hidupnya sudah ada ya, dia udah bosan juga di sini ya kan, berbaring terus kan, dia tuh udah mau itu asik mau keluar. Yang mudah-mudahan bisa lah ya, dia bisa sehat kembali, mau berjalan kembali. Ya, yang penting ada orang yang bisa terus mendampingi dia untuk berlatih berjalan, karena ini tidak mudah ya, pekerjaannya ini tidak mudah sekali. Ya, kita doakan AI ini bisa mendapatkan yang terbaik lah. Cucang saya juga kemarin maunya kita relawan semuanya bersatu hati, bisa apa ya, memberikan perhatian ya. Kadang-kadang orang tua ini ya, saya juga pernah menghadapi orang tua yang sakit ya. Mertua saya sendiri gitu juga ya. Dia kadang-kadang ini kan AI ini karena gangguan pendengaran jadi susah ya. Dia bisa ngomong ke kita, kita nggak bisa ngomong ke dia nggak bisa dengar. Saya bilang apa, nanti dia jawabnya apa. Jadi agak susah. Ya gitu aja sih. Ada lagi yang Yun Suci bisa tambahkan? Kak An ya, Elena Suci luar biasa ya. Makanya ya Suci kita sebagai relawan Suci ya, kita kan melatih ya, ladang pelatihan diri ya, jalan Bodhisatwa ini ya. Melatih yang biasanya kita kurang sabar, jadi bisa lebih bersabar ya menghadapi Kak Anhu ya. Kalau misalnya kadang kita juga menghadapi orang tua kita, kadang pun sulit ya bersabar. Tapi seperti Elena Suci ya, bisa sangat luar biasa ya menghadapi si AI yang rewel, banyak kali tuntutannya sangat luar biasa ya. Itulah ladang pelatihan diri kita. Ya, kita session saja. Ini kemarin kita ada dengar ya, ini baru kejadian ya, dokter Tima kita ya, dokter Leni ya, baru ditinggalkan oleh suami tercintanya. Mengapa ya session saja? Kejadiannya karena suaminya jatuh pingsan ya di pinggir jalan. Tidak ada yang menolong. Sampai cukup lama ya, seharusnya jika cepat ditolong bisa terselamatkan ya session saja. Tidak ada yang menolong, jadi hanya ada orang di pinggir jalan itu mendatangi satu ruko ya, aku dia bilang, oh itu ada orang Chinese itu pingsan di pinggir jalan. Jadi aku ini cepat-cepat lah dilihat KTP-nya sama handphonenya. Jadi dihubungi dokter Leni ya, dokter Leni datang membawa sesionnya ya ke rumah sakit, tapi sudah terlambat. Jadi kita ya session saja, kita adalah insan suci ya. Jangan pernah takut melakukan sesuatu. Kadang memang kita takut ya melihat ada kejadian, kecelakaan gitu di pinggir jalan ya, session saja. Kita tidak mau menolong. Janganlah seperti itu, session saja. Kita lihatlah, apakah mana tahu ya, kita anggap itu yang mengalami itu keluarga kita sendiri ya, session saja. Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu nggak usah takut ya, session saja. Melakukan kebajikan. 3 jengkal di atas kepala kita pasti ada dewa pelindung ya, session saja. Seperti yang pernah saya alamin. Jadi ya sangat sedih ya, Sikhi katanya, kata orang Chinese bilang ya, orang Hokkien, bahasa Hokkien ya, tidak tertolong karena pada takut orang mau menolong sesiung ini. Itulah sesiung suci. Apakah ada sesiung suci yang ingin sharing, menambahkan? Ada ya? Tidak ada, kita tutup aja ya sesiung suci ya. Ini suci. Ini Johannes Sesiong ya, kadang memang bahasa Medan kita ya, bahasa Indonesia Medan kita lasa istilah Medan, tidak bisa diem ya, benar ya. 应思妙莲华，熏法香与会。Kosakata 熏法香
Riwayat Suci bagian 31. Meneruskan Dharma lewat berdana tanpa kemelekatan. Piao zhi, tampan. Ji lü, persentase kemungkinan. San luan ti kong, kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Jun shi, ruang steril. Zi ti yi zhi, transplantasi autologus. Ji zui, tulang belakang, tulang punggung. Shi guan, tabung reaksi. Feng Huangcheng, Phoenix, nama kota di Amerika. 感恩这个师伯，早上好。师兄师姐，大家请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问讯礼，礼问讯，再问讯，三问讯，向诸佛弥陀佛感恩。感恩大家，感恩师兄师姐，感恩大家。 Cảm ơn sư兄sư chị. Ingat isi absensi ya sư兄sư chị ya. 感恩师兄师姐，感恩师姐。 Cảm ơn sư兄. Cảm ơn ya Johannes sư兄, Elena sư chị yang sudah bersedia sharing. Cảm ơn tim Siva Siang, para host ya semuanya, cảm ơn.